Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Silila dengan NIM 23085 di kelas pengembangan aplikasi web kelas B. Nah, sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan final project saya, yang mana di project akhir UTS tugas akhir, yang mana di sini dibuat berkelompok dengan teman-teman yang terdapat 5 anak, dan di sini jobdesknya, yang mana dari project akhir saya kami, yaitu dengan judul Sistem Informasi Perusahaan Digital, yang mana terdapat fitur admin dan fitur mahasiswa. Dari jobdesk tersebut, untuk fitur admin di teman saya yaitu Sigit dan di Rocky, dan di fitur mahasiswa di jobdesk PJ jobdesknya yaitu saya dan Adi Rudianun, yang mana saya terdapat bagian jobdesk di registrasi, login, kemudian katalog buku dan pencarian, search, kemudian dashboard. Saya tambahkan dashboard. Oke, langsung masuk di tampilannya. Nah, di sini saya nah, di bagian login ini adalah salah satu jobdesk di project kami, yang mana dengan tampilan login seperti ini. Ketika kita mau login, apakah kita sudah registrasi? Kalau sudah registrasi maka bisa login. Contohnya seperti saya ini. Nah, kita harus menginputkan NIM dan password. Jika sudah, maka akan login. Nah, di sini. Apabila belum login, kita login dulu. Nah, maka belum login atau belum punya akun atau belum registrasi, maksudnya itu bisa daftar. Nah, itu untuk registrasi di sini. Itu dengan contoh sampelnya, itu dengan NIM. Ya, di sini untuk NIM, kemudian password, kemudian di user, nama user, ya, kemudian di email dengan harus penamaan email, kemudian peran yaitu di mahasiswa. Peran ini hanya di mahasiswa untuk registrasi, karena untuk admin beda sendiri. Nah, contoh registrasi ini 23 ini ya, kemudian password ini, kemudian nama user, nama saya, emailnya kemudian perannya mahasiswa. Nah, apabila disimpan akan masuk yang namanya database, dan otomatis akan
tercantum di database tersebut. Apabila sudah, maka simpan, akan masuk login yang mana untuk mengarahkan ke homepage-nya, yaitu di aplikasi saya, yaitu library system. Contoh tadi saya buat nim saya, kemudian passwordnya. Oke, jika sudah punya akun, maka akan tampil dashboardnya. Nah, di sini. Oke, apabila belum registrasi, maka harus registrasi dulu. Nah, apabila ngasal, contohnya di nim ini atau tidak ada ini, tiba-tiba klik login, maka akan harus mengisi ini. Dan apabila diisi ngasal, contoh 123, ini passwordnya 456, ketika login maka tidak bisa. Nah, nim atau email atau password salah. Nah, seperti itu. Maka di sini harus registrasi dulu apabila masuk ke homepage projectnya. Oke, langsung masuk aja untuk jobdesk selanjutnya. Oke, nah sini ini yang akun pertama, yang saya registrasi akun pertama. Nah, di sini terdapat akan diarahkan ke dashboard, yang mana jobdesk ini jobdesk tambahan dari fitur tambahan dari jobdesk saya. Nah, yang mana apabila kalau langsung melihat katalog di fitur setelah login, maka kurang pas, dan saya tambahkan namanya dashboard. Nah, di sini mana terdapat informasi-informasi apa yang telah dilakukan oleh si login ini tersebut, si user. Contoh, user ini apakah sudah pernah pinjam. Nah, di sini sudah lihat buku yang sedang dipinjami yang terlihat. Kemudian apabila telat, itu kan otomatis ada tagihan dendanya. Kemudian ini apakah ini aktif di anggotaan, maka user ini adalah anggota yang aktif dalam situs ini. Kemudian di sini terdapat riwayat peminjaman buku, yang mana berisi buku-buku yang telah dipinjam atau sudah dikembalikan. Contoh, ini sudah dikembalikan. Terdapat judul buku, kemudian tanggal pinjam, tanggal kembali, status aksi, yang mana saya tarik di riwayat peminjaman ini, yang jobdesknya teman saya. Nah, ini ada profil, yang mana di sini untuk mengedit profil saya tambahkan juga. Nah, apabila ingin ganti nim dan ganti nama user, kemudian emailnya kalau mau ganti, contoh di sini saya ganti satu gitu. Kemudian password, apabila ingin password baru atau mengganti passwordnya, maka diisi passwordnya. Apabila tidak, maka dikosongkan, yaitu untuk menetapkan password yang dulu sudah didaftarkan. Apabila sudah, maka disimpan. Nah, kalau tidak ya batal, akan kembali ke dashboardnya. Lanjut di katalog buku, itu di jobdesk bagian saya, yaitu katalog buku. Ini registrasi sudah, login juga sudah, itu down. Nah, di tampilan katalog buku terdapat banyak fitur buku, yang mana bisa kita lihat di
tampilan ini, dan di sini apabila ingin pinjam maka masuk di lihat detail yang mana. Nah ini terdapat apa namanya, informasi buku, kalau dari kategori apa, penerbitnya siapa, tahun berapa, terus SBN-nya ini berapa, lokasi di lantai mana. Ini ada seperti review pengguna. Nanti apabila peminjaman akan diarahkan ke pinjam buku dan e-booknya kalau untuk e-book. Oke, sudah kembali. Kemudian lanjut di pencarian, katalog buku dan pencarian. Yang mana pencarian akan taruh di sini untuk melihat contoh. Ini kan banyak, jadi bisa dicari judulnya. Contoh judul pola asuh anak. Enggak ada asuh anak, coba. Nah ini tidak ada menampil, berarti tidak ada. Coba di algoritma contoh. Nah maka akan tampil di sini. Oke. Kemudian untuk tampilan navigasi saya buat yang mana berisi dashboard, katalog buku untuk fitur-fitur yang lain lah untuk mahasiswa, untuk fitur mahasiswa yang job lain juga. Kemudian di sini terdapat footer yang mana ini untuk menentukan copyright-nya, yaitu WP25 sistem perpustakaan digital. Dan di sini saya tambah untuk logout-nya, yang mana di sini akan menampilkan siapa saya. Jadi di sini apabila ingin logout lewat sini. Oke, contohnya logout akan tampil ke login. Saya apabila tidak logout, tidak mau logout, ya sudah seperti situ saja. Pada codingan saya yaitu di sini. Di publik, nah dengan nama saya. Nah, mana di sini. Nah seperti ini dari saya. Terdapat bangkit, ini folder bangkit, yaitu di folder saya yang saya buat. Nah contoh, buka dulu foldernya. Contoh di login tadi. Nah yang mana ini semua. Nah seperti kayak ini session start, kemudian di function. Nah function ini function di sini function ini untuk peran ketika login, yang mana login ini harus berupa yang sudah registrasi, contoh di admin, kemudian di mahasiswa. Nah, apabila tidak login, tidak login, maka akan tampil password salah. Kalau tidak seperti di registrasi, maka akan ini tampil peran akun tidak valid, seperti itu. Oke, di sini untuk query login, terus dan ini semua dari function loginnya, yang mana harus registrasi. Kalau sudah registrasi bisa masuk di tampilan homepage-nya. Lanjut di login. Nah di login ini dari sini saya
menentukan di sini tadi require function untuk memanggil functionnya, kemudian di insert login akan menampilkan loginnya. Jika error maka cek login tadi yang ada di function, mengambil fungsi di function .php. Kemudian di sini frontend-nya yang mana menggunakan HTML diselimuti PHP. Di sini untuk tampilannya. Oke, lanjut di tadi masuk di dashboard setelah login. Sebentar, masuk di registrasi dulu. Apabila belum login maka registrasi. Nah, yang mana di sini sama ya. Di sini include dulu koneksinya, koneksi dari database-nya. Kemudian di sini untuk variabelnya yang mana terdapat name, password, nama, email, peran. Dan ini query untuk memasukkan inputan dari yang telah ada. Nah, dari sini dari kolom-kolom yang sudah disediakan. Kemudian di sini apabila koneksi sudah sukses akan masuk di login PHP ini. Terus kemudian di HTML yang mana untuk tampilannya yang mana harus menginputkan apabila iya maka disubmit di sini, apabila tidak maka dibatalkan. Oke, lanjut di dashboard. Nah, di dashboard ini tampilan-tampilan yang ada di tampilan dulu. Nah, di sini di dashboard yang mana terdapat banyak variabel yang mana berisi ID user, nama user, name user, dan pinjam, kemudian total dendanya untuk mengecek tabel dendanya, tabel denda yang ada di dashboard ini. Kemudian query yang isi dari yang ada di riwayatnya peminjaman tersebut akan ditampilkan di sini. Kemudian diselimuti HTML yang ada di CSS. Kemudian di sini untuk isinya ya, tampilannya seperti ini tulisan selamat datang, dashboard selamat datang, kemudian di ini tampilan sudah dipinjam, tampilan tagihan denda, tampilan status keanggotaan ini aktif. Maksud dari aktif adalah ketika sukses login maka akan bertulisan aktif atau online biasanya. Kemudian di tabel ini saya ambil di bagian jobdesk teman saya untuk melihat dari dashboardnya. Kemudian di sini terdapat profil yang mana melihat siapakah yang masuk di dashboard tersebut. Ketika sudah login maka akan menampilkan tampilan usernya yang sudah masuk. Contoh dengan nama bangkit, kemudian di name-nya siapa, seperti itu. Kemudian bisa di edit profil, yang mana akan masuk di edit profil. Nah, di sini yang mana bisa di edit. Contoh implementasinya di profil akan di sini. Nah,
seperti tadi, yang mana berisi NIM, nama user, email, password dari untuk yang ingin diganti. Di sini untuk kodenya, yang mana sama semua. Di sini untuk update, yang mana untuk mengganti password atau tidaknya diganti, karena banyak user yang mau diganti atau tidak diganti. Kemudian di sini akan kembali ke dashboard user. Kemudian sama seperti tadi, diselimuti HTML yang mana berisi form-form untuk update dari edit profil tersebut. Oke, lanjut di navigasi dulu. Nah, di navigasi ini saya tampilkan pada sisi kanan atau sisi kiri, ya di sini bawahnya. Nah, yang mana berisi navigasi atau sidebar yang berisi dashboard, katalog, riwayat, tube, dan lain-lain. Nah, juga ini di login di logout ini dropdownnya maka saya tampilkan di navbar agar mudah diakses di fitur-fitur lainnya. Kemudian di navigasi sudah, navigasi tidak boleh berupa CSS, dikarenakan navigasi ini hanya dipanggil dan tidak memutar ulang tampilan-tampilan. Nah, jadi kita memakai div agar tidak menumpuk agar tidak membelakangi dari file-file dari homepage yang lain. Seperti di katalog, nanti di tampilan katalog tidak terjadi membelakangi gitu. Navigasi sudah. Kemudian di katalog. Nah, di katalog ini terdapat di katalog. Nah, yang mana katalog? Di sini berisi tentang isi-isi buku apa saja yang ada dari sistem ini, maka akan ditampilkan apa saja dengan ini, yang mana untuk menampilkannya lewat duel perulangan ini dengan menampilkan card, yang mana card ini diselimuti yang mana gambar-gambar ini, info-info ini diselimuti dengan card agar tampilannya rapi dan terlihat. Kemudian di sini ada search, yang mana search ini apabila mencari judul-judul bisa lewat inputan search ini. Ya sudah, tinggal enter atau klik button di sini, button kaca pembesarnya. Oke, dan ini CSS nya, dan ini untuk menutup perulangan tersebut. Oke, mungkin itu saja. Ini satu lagi, yang mana
logout. Nah, yang mana logout ini apabila sudah logout, kita klik kemudian di destroy, di start dulu. Nah, start untuk menampilkan ini, tampilan ini, kemudian di unset, yang mana untuk melakukan logout, dan di destroy ini untuk menutup semua jendela yang homepage yang dibuka tadi, kemudian ditampilkan pada login. Oke, sekian. Mungkin dari penjelasan saya kurang jelas, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.